Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2435-2440. Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gasken lur. Murid Jin Lifu menyusut dengan keras, menatap Chen Ping dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di depan Chen Ping, dia akan kehilangan kemampuan untuk mati. Chen Ping berjalan ke arah Jin Lifu, melihat Jin Lifu yang ditahan saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Ping memasang ekspresi puas di wajahnya. Chen Ping, jangan berpuas diri. Aku bukan satu-satunya utusan berjubah ungu, dan energi spiritualnya akan segera dihidupkan kembali. Saat itu, kalian semua akan mati. Jin Lifu mengertakkan gigi dan meraung pada Chen Ping. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi kamu akan segera mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menamparkan Jin Lifu dengan telapak tangannya. Kekuatan tubuh Jin Lifu dengan cepat diserap oleh Chen Ping, dan segera dia berubah menjadi mumi. Setelah menyerap kekuatan Jin Yuan dan Jin Lifu, Chen Ping merasakan aura di tubuhnya terus melonjak. Ini adalah tanda terobosan. Chen Ping melirik mayat monster-monster di seluruh lantai, dan berkata kepada Ge Changsheng dan Jiang Wuya, "Klan Ge tua, Tuan Jiang, Anda memimpin orang untuk mengeluarkan semua pil monster dari monster-monster yang mati. Dengan ini pil binatang, mungkin Anda bisa menerobos. Tuan, jika perlu, saya bisa membiarkan monster ini memuntahkan pil binatang untuk Anda." Melihat ini, Huo Feng berkata kepada Chen Ping, selama Huo Feng mengucapkan sepatah kata pun, monster-monster ini akan mengorbankan diri mereka sendiri dan memuntahkan pil binatang. Chen Ping melambaikan tangannya, "Jangan lakukan ini, aku akan menggunakannya untuk berurusan dengan alam rahasia lainnya." Monster yang masih hidup ini sangat berguna bagi Chen Ping. Setelah pertarungan barusan, banyak monster yang mati, Chen Ping merasa monster mati ini sudah cukup. Segera, pil binatang itu dikeluarkan dan dikirim ke Chen Ping. Pil binatang seperti bukit itu memancarkan cahaya warna-warni. Chen Ping tidak tahu berapa hari yang dibutuhkannya untuk menerobos kali ini. Jadi dia berkata, "Kamu di sini untuk melindungi Dharma, jangan biarkan orang menggangguku." Chen Ping, "Jangan khawatir Pak, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Anda." Kata Ge Changsheng, "Tuan, saya akan tetap di sisi Anda, tidak ada yang bisa mengganggu Anda." Huo Feng juga berkata, Chen Ping duduk bersila dengan damai, dan seni konsentrasi diaktifkan, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam pil binatang dengan cepat memasuki tubuh Chen Ping. Ge Changsheng dan yang lainnya menunggu di samping, dan 7 hari berlalu sekarang, tidak banyak pil binatang seperti bukit di depan Chen Ping yang tersisa. Tapi masih belum ada tanda-tanda terobosan pada tubuh Chen Ping. Terlalu menakutkan, ada begitu banyak pil binatang, tetapi mereka belum bisa menerobos. Jiang Wuya sangat bersemangat, dia berkata dengan kaget, "Mari kita tunggu dan lihat, Tuan Chen membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan setelah menerobos berada di luar jangkauan kita." Kata Ge Changsheng, waktu berlalu dengan lambat, dan itu adalah hari ke-10 dalam sekejap mata, semua pil binatang di tanah telah dikonsumsi. Huo Feng menyaksikan adegan ini dan memutuskan untuk memanggil beberapa monster, biarkan mereka memuntahkan pil binatang, dan memberikan sumber daya terobosan Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping telah mencapai saat kritis, dan dia tidak dapat melepaskan semua usahanya sebelumnya. Tetapi tepat ketika Huo Feng ingin memanggil beberapa monster, tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak menjadi aura yang menakutkan. Aura ini langsung ke langit, dan segera dari atas awan, seberkas cahaya jatuh dari langit, menutupi Chen Ping secara langsung. Cahaya keemasan di berkas cahaya bersinar, tidak peduli ruang lingkup atau aura yang dikandungnya, itu berada di luar jangkauan Lei Jie. Ge Changsheng dan Jiang Wu melihat ini, mata yang membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa ini? Apakah Anda tidak perlu guntur untuk menembus alam besar?" Jiang Wuya bertanya dengan tidak percaya, "Mungkin inilah perbedaan antara Tuan Chen dan kami. Saya pikir kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya ini lebih kuat daripada Lei Jie, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat menahannya." Kata Ge Changsheng dengan sedikit khawatir, melihat pemandangan ini. Huo Feng juga sedikit terkejut, merasakan kekuatan menakutkan dalam berkas cahaya. Huo Feng takut Chen Ping tidak akan mampu menahannya, jadi dia ingin membantu Chen Ping. Tapi tepat ketika Huo Feng bergerak untuk membantu Chen Ping mengimbangi sebagian dari kekuatan itu, tubuh Huo Feng langsung terpental oleh kekuatan dalam berkas cahaya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Sinar cahaya menyinari tubuh Chen Ping, dan tubuh Chen Ping berubah dengan cepat. Rasa sakit yang parah membuat dahi Chen Ping berkeringat dingin. Chen Ping mengertakkan gigi dan tetap tidak bergerak.
karena Chen Ping tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Selama dia bertahan, itu akan dianggap sebagai terobosan total. Pada saat itu, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Awan putih perlahan muncul di langit, dan di bawah cahaya, itu berubah menjadi awan keberuntungan yang berwarna-warni. Duduk di bawah awan keberuntungan, Chen Ping tampak seperti peri. Saya tidak tahu berapa lama, rasa sakit di tubuh Chen Ping menghilang, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti berjemur di bawah sinar matahari di sumber air panas. Lihat, berkas cahaya telah berubah, teriak Jiang Wuya. Pada saat ini, kekuatan di dalam berkas cahaya menjadi lebih lembut, dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Pada saat ini, Chen Ping merasakan kekuatan apung yang sangat besar, dan perlahan mengangkat dirinya. Tubuh Chen Ping mulai menggantung di udara, terbang menuju awan keberuntungan yang berwarna-warni. Secara bertahap, Chen Ping bermandikan cahaya kemasan, dan tubuhnya menjadi semakin tinggi, seperti dewa. Tubuh Chen Ping dengan cepat melewati awan keberuntungan, dan ketika dia menginjak awan keberuntungan, Chen Ping merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Chen Ping melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Hanya saja kali ini setelah Chen Ping menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga itu bergetar hebat. Pikiran Chen Ping mengikuti komunikasi pedang pembunuh naga dan roh pedang, dan sedikit hambatan mulai muncul. Ini apa yang telah terjadi? Chen Ping sedikit mengernyit. Ketika Chen Ping meningkatkan injeksi kekuatan lagi, pedang pembunuh naga itu bergetar lebih keras, seolah-olah dia berjuang kesakitan. Chen Ping tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang pembunuh naga itu lagi. Aku tidak mengerti bagaimana kompatibilitas pedang pembunuh naga denganku menurun setelah alamku meningkat. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Chen Ping mengarahkan pandangannya pada lonceng naga. Rana Chen Ping terlalu rendah sebelumnya, jadi dia mengaktifkannya secara paksa. Jam berpola naga hampir bunuh diri. Sekarang wilayahnya telah membaik. Chen Ping ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan jam berpola naga sekarang. Dia mengeluarkan jam berpola naga dari cincin penyimpanan dan memandangi naga itu jam pola di tangannya. Jam pola tiba-tiba terlempar ke udara. Jam pola naga langsung menjadi lebih besar dan berputar di udara. Chen Ping memegang palu di satu tangan, melompat dengan marah, dan membanting jam pola naga. Gelombang suara menyebar dari jam naga ke sekitarnya. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan berubah bentuk di bawah gelombang suara ini, dan alam rahasia gerbang api bergetar hebat, dan waktu dan ruang dari seluruh alam rahasia tampaknya berubah dengan cepat. Gerbang api gurun tandus di alam rahasia berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan oasis serta hutan mulai tampak seperti gambar. Ge Changsheng dan Jiang Wuya yang bingung di bawah. Mereka setelah tinggal di alam rahasia gerbang api selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat lingkungan alam rahasia gerbang api berubah. Anda harus tahu bahwa 8 alam rahasia diciptakan menurut 5 elemen dan 8 diagram, dan setiap alam rahasia memiliki karakteristik dan lingkungan geografisnya sendiri. Sekarang geografis ini lingkungan sebenarnya telah berubah. Tepat ketika Ge Changsheng dan Jiang Wuya terpana, Chen Ping menjatuhkan palu lagi dan memukul jam pola naga dengan keras. Meskipun kali ini, Chen Ping hanya merasakan itu tangannya gemetar mati rasa, tapi suara lonceng pola naga lebih kuat dari yang pertama kali. Lingkungan yang awalnya berubah telah berubah lagi. Ruang seluruh dunia rahasia mulai terdistorsi, dan turbulensi ruang dan waktu terus menimbulkan kekacauan, dan seluruh dunia rahasia gerbang api akan runtuh. Saat ini, Chen Ping masih berada di atas awan keberuntungan, dan dia tidak tahu tentang perubahan alam rahasia gerbang api di bawah kedua palunya. Selain alam rahasia gerbang api, alam rahasia lainnya juga mengalami getaran dan perubahan besar di tengah gelombang suara ini. Apa yang terjadi? Yu Qian, yang berada di ranah rahasia Tianmen, merasakan keterkejutan dari ranah rahasia, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Di sekte guntur ungu dari alam rahasia Dimen, Yao Qisheng mengenakan jubah ungu, dan dia juga merasakan kejutan besar di alam rahasia. Cepat dan kirim muridmu Yao Shenghui untuk memeriksanya. Tetapi pada saat ini di sekte hati iblis, Daneng membuka matanya yang sedikit tertutup, dan bahkan di dunia rahasia di mana dia berada, ada getaran hebat di ruang itu. Chen Ping ini benar-benar membuat terobosan. Dia masih ingin menerobos 8 alam rahasia satu persatu, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah Daneng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan beberapa semburan ungu cahaya ditembakkan. Dia ingin mengumpulkan semua utusan berjubah ungu untuk mencegah Chen Ping mengalahkan mereka satu persatu. Selama mereka menunggu waktu yang akan datang dan susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, Chen Ping tidak akan ada nilainya. Pada saat ini,
Chen Ping di ranah rahasia gerbang api menyingkirkan jam berpola naga. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengaktifkan jam berpola naga, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan jam berpola naga. Ketika Chen Ping melompat turun dari awan keberuntungan, dia menemukan bahwa seluruh alam rahasia gerbang api tidak lagi seperti dulu. Dengan panen ruang yang bergejolak, alam rahasia gerbang api tidak lagi cocok untuk hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ping bertanya pada Ge Changsheng dengan wajah penuh keterkejutan. Tuan Chen, barusan saya ingin tahu apakah Anda memindahkan jam berpola naga. Setelah 2 dering lonceng berpola naga, alam rahasia ini telah menjadi seperti ini. Ge Changsheng menoleh ke arah Chen Ping dikatakan. Chen Ping sedikit malu, barusan dia hanya mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan lonceng naga, tapi dia tidak menyangka tes sederhana ini akan langsung menghancurkan alam rahasia gerbang api. Ayo pergi dengan cepat, kurasa alam rahasia gerbang api ini tidak akan bertahan lama, dan akan runtuh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan diteleportasi kembali ke ibu kota dalam sekejap. Chen Ping, yang menerobos alam, sekarang memiliki banyak kepercayaan diri. Meskipun dia tidak sekuat sekte hati iblis, Chen Ping percaya diri untuk berurusan dengan utusan berjubah ungu itu. Hanya saja pedang pembunuh naga tidak tahu apa yang terjadi, dan itu sebenarnya sedikit bertentangan dengan Chen Ping. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini telah bertarung dengan Chen Ping sepanjang jalan, dan telah menjadi satu dengan pedang manusia, dan pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuh Chen Ping. Sekarang situasi ini tiba-tiba muncul, sulit bagi Chen Ping untuk menerimanya. Mungkinkah karena aku memiliki God King Bow dan Dragon Pattern Bell? Apakah Zhan Longjian merasa bahwa aku ingin meninggalkannya? Chen Ping sangat bingung. Meskipun pedang pembunuh naga tidak sekuat busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, itu juga merupakan senjata ilahi, tetapi kekuatannya telah sangat berkurang karena kerusakan, dan Chen Ping perlu mengolahnya sedikit. Chen Ping memegang pedang naga di tangannya lagi. Ketika Chen Ping menyuntikkan kekuatan naga sedikit, dan ingin terhubung dengan pedang naga akan bergetar hebat, seolah-olah dia sangat tahan. Chen Ping tidak punya pilihan selain mengambil kembali pedang pembunuh naga. Sepertinya tidak ada cara untuk menggunakan pedang pembunuh naga di masa depan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yuki. Chen Ping memutuskan untuk pergi menemui Su Yuki. Terlepas dari apakah itu berbahaya atau tidak, dia akan selalu memberitahu Su Yuki kabar baik bahwa ibunya telah diselamatkan. Dan Chen Ping sangat merindukan Su Yuki setelah lama tidak bertemu dengannya. Chen Ping datang ke halaman belakang Federasi Seni Bela Diri Kyoto, yang merupakan pintu masuk ke dunia rahasia Wenda Ozong. Setelah membuka pintu masuk, sosok Chen Ping perlahan menghilang, dan dia muncul di ranah rahasia Sekte Taois. Ketika Chen Ping muncul di ranah rahasia Sekte Taois, dia benar-benar terpana. Saya melihat bahwa seluruh rahasia Sekte Tao telah banyak berubah. Gua asli telah menghilang, dan ada 8 patung batu berdiri di tengah-tengah rahasia. Patung batu tingginya puluhan meter, dan setiap patung batu memancarkan aura aneh. Chen Ping, kakak Chen Ping. Setelah melihat Chen Ping, Su Yuki dan Xiao Ru bergegas mendekat. Beberapa orang tampaknya hidup dengan baik di alam rahasia, dan berat badan mereka semua bertambah banyak. Apa yang terjadi di alam rahasia ini? Chen Ping menunjuk ke patung setinggi puluhan meter dan bertanya. Patung-patung ini tiba-tiba muncul beberapa waktu lalu, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kata Su Yuki. Chen Ping melihat patung-patung itu. Itu jelas patung-patung di dalam gua, tetapi mereka semakin besar. Chen Ping melihat sebuah patung. Di dalam patung ini, Chen Ping dapat dengan jelas merasakan aura yang familiar. Bagaimana bisa ada nafasku di patung ini? Chen Ping sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan ke kaki patung. Ketika Chen Ping menyentuh patung itu dengan tangannya, aura yang akrab menjadi lebih jelas, dan di dalam patung itu, tampaknya ada kekuatan hisap yang mengerikan, menyedot Chen Ping ke dalam patung. Seluruh tangan Chen Ping telah tenggelam ke dalam patung, yang membuat Chen Ping ketakutan. Tepat ketika Chen Ping hendak menghancurkan patung itu dengan seluruh kekuatannya, Su Yuki melompat, berdiri di atas kepala patung, dan menepuknya dengan ringan. Hisapan yang tidak bisa dijelaskan menghilang seketika, dan Chen Ping mengeluarkan tangannya dari patung itu, keluar. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya pada Su Yuki dengan kaget. Setiap patung di sini sesuai dengan seseorang di sini. Selama kamu menemukan patung yang sesuai denganmu, kamu dapat memasuki patung itu dan mengendalikan patung itu. Setelah Su Yuki selesai berbicara, dia menyentuh sebuah patung. Tubuh Su Yuki menghilang seketika, dan langsung tersedot ke dalam patung. Yuki, Chen melihat ini, Ping menjadi pucat karena ketakutan. Kakak Chen Ping, jangan gugup, kamu baik-baik saja.
Xiaoru buru-buru menghentikan Chen Ping. Saya melihat bahwa patung yang dimasuki Su Yuqi menjadi hidup setelah memancarkan cahaya kemasan. Dengan tubuh setinggi puluhan meter, dia terus bergerak maju. Setiap langkah terasa seperti gempa bumi. Segera setelah kilatan cahaya, sosok Su Yuqi muncul, tetapi patung itu tetap tidak bergerak. Chen Ping memandang Su Yuqi dengan heran, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu dapat mengendalikan patung ini?" "Kami juga mengetahuinya secara kebetulan, tetapi kami tidak tahu untuk apa patung-patung ini," kata Su Yuqi. Chen Ping melihat patung-patung yang menjulang tinggi itu, dan dia tahu bahwa patung-patung ini pasti terkait dengan formasi pemulihan roh. Namun, Chen Ping masih belum tahu kapan formasi pemulihan energi spiritual akan diluncurkan, atau bagaimana patung-patung ini akan digunakan. "Kakak Chen Ping, mengapa kamu ingin datang dan melihat kami?" Xiaoru bertanya pada Chen Ping. "Aku merindukanmu, datang menemuimu, dan ada hal bahagia lain yang ingin kuberitahukan padamu." Chen Ping tersenyum sedikit, dan mengikuti Su Yuqi tentang menyelamatkan dirinya dari ibunya. "Kamu benar-benar menyelamatkan Bibi, bagus sekali." Su Yuqi juga sangat senang setelah mendengar ini. "Kakak Chen Ping, sekarang Bibi telah diselamatkan, kamu dan saudari Yuqi bisa menikah dan punya anak, kan? Kakak Yuqi sudah lama bersamamu, dan kamu belum bertemu siapapun, bocah gendut." Xiaoru berkata dengan bercanda, "Xiaoru, omong kosong apa yang kamu bicarakan, siapapun yang berfantasi tidak boleh berbicara omong kosong." Su Yuqi memelototi Xiaoru. Chen Ping memandang Su Yuqi, dan berkata dengan rasa bersalah di dalam hatinya, "Ketika aku menyelamatkanmu, kita akan menikah." Su Yuqi tersipu ketika mendengar ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, sementara Wu Meier diam-diam. Su Yuqi adalah pacar asli Chen Ping. Tapi siapa dia? Wilayah rahasia Sekte Hati Iblis, menghadapi 6 utusan berjubah ungu di depannya, ekspresi Daneng sangat jelek. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 2 utusan berjubah ungu, dan kedua alam rahasia itu dibobol oleh Chen Ping. Jika bukan karena terobosan Chen Ping untuk membunyikan lonceng naga untuk mengingatkan dirinya sendiri, Chen Ping mungkin menerobos 8 alam rahasia satu persatu. Sebelum arai pemulihan energi spiritual diaktifkan, Anda tidak ingin pergi dari sini, agar tidak dikalahkan oleh Chen Ping satu persatu. Selama energi spiritual pulih, Chen Ping akan kehilangan nilainya. Daneng berkata kepada ke-6 utusan berjubah ungu itu. Ketika 6 orang mendengar ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Salah satu utusan berjubah ungu melangkah maju dan berkata, "Daneng, keluarga kita masih berada di dunia rahasia. Jika kita tetap di sini, apa yang akan dilakukan Chen Ping lakukan pada keluarga kita? Ya semua bisnis keluarga kita, semua usaha kita yang telaten, berada di alam rahasia. Jika kita tetap di sini, apa yang akan terjadi dengan bisnis keluarga kita? Bisakah kita membawa semua anggota keluarga kita dan murid-murid di sini? Bagaimanapun, itu akan segera terjadi. Energi spiritual telah dihidupkan kembali, dan ketika alam rahasia runtuh, kita dapat hidup di dunia sekuler." Beberapa utusan berjubah ungu tidak ingin tinggal di alam rahasia Sekte Hati Iblis. Setelah semua kerja keras dan anggota keluarga mereka berada di alam rahasia, jadi mereka tidak bisa terlepas dari itu. Sebagai seorang beku, Anda harus menyingkirkan emosi dan keinginan Anda. Apa yang disebut kekerabatan akan menghambat kultivasi Anda. Setelah energi spiritual pulih dan kami menguasai seluruh dunia sekuler, saya dapat membawa Anda ke dunia surga dan laki-laki untuk mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Utusan berjubah ungu semuanya diam. Mereka tahu bahwa tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara di depan Daneng. Pada saat ini, mutiara sebening kristal muncul di depan Daneng. Ruangan itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya, dan kemudian sebuah gambar muncul di dalamnya, yang merupakan pemandangan Chen Ping di dunia rahasia Sekte Taois. Bocah ini benar-benar berani datang ke dunia rahasia. Daneng tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Chen Ping muncul di dunia rahasia Sekte Taois. "Daneng, aku minta bertemu Chen Ping." Pada saat ini, Ningzi keluar dari samping, menatap Chen Ping. Dia mengikuti Chen Ping untuk melakukan perseteruan yang mematikan. Untuk mengalahkan Chen Ping, Ningzi membayar banyak, dan sekarang saatnya dia membalas dendam. Daneng melihat kemarahan Ningzi, dan mengangguk perlahan. Ingat, jangan sakiti nyawanya, dia masih dibutuhkan untuk formasi pemulihan spiritual. Atur, Ningzi mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dan Daneng berkata kepada 6 utusan berjubah ungu, "Ikuti aku juga, dan tinggalkan Chen Ping di alam rahasia, agar dia tidak membuat masalah di mana-mana." Alasan mengapa Daneng mengirim 6 utusan berjubah ungu utusan jubah pergi karena dia takut Ningzi akan marah dan membunuh Chen Ping, jadi itu akan merepotkan.
Keenam utusan berjubah ungu dibawa pergi. Jika mereka bisa menahan Chen Ping di dunia rahasia, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keluarga mereka. Tapi membiarkan 6 utusan berjubah ungu pergi untuk membantu Ningxi, mereka sangat kesal. Pada saat ini, di ranah rahasia sekte Taois, Chen Ping menjelajahi seluruh ranah rahasia, kecuali patung-patung yang tingginya puluhan meter ini, tidak ada kelainan lain, dan Chen Ping tidak menemukan jejak lingkaran sihir. Oleh karena itu, Chen Ping tidak tahu bagaimana Dao Dao Zong mengatur formasi pemulihan energi spiritual. Formasi lingkaran sihir apapun akan meninggalkan jejak dan aura, tetapi Chen Ping berbalik dan tidak dapat menemukannya. Chen Ping, sebaiknya kamu pergi, kami baik-baik saja di sini, dan tidak ada bahaya. Jika orang-orang dari Sekte Hati Iblis tahu kamu di sini, itu pasti akan berdampak buruk bagimu. Su Yuqi membujuk Chen Ping untuk pergi di sini secepat mungkin. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dan menyelamatkanmu. Chen Ping membelai wajah Su Yuqi dengan lembut, lalu berbalik untuk pergi. Tapi ketika Chen Ping berbalik, sebuah cahaya tiba-tiba menyala, dan sosok Ningxi langsung muncul di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat Ningxi, dia tertegun. Ningxi, kamu belum mati? Chen Ping memandang Ningxi dengan tidak percaya. Pada saat ini, aura Ningxi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan lengan yang patah telah tumbuh. Chen Ping, aku belum membalas dendamku, bagaimana aku bisa mati? Jika aku mati, kamu akan mati sebelum aku. Kata Ningxi dengan arogan. Saat ini, Ningxi tidak lagi memiliki Chen Ping di matanya. Menurut pendapatnya, Chen Ping bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Kamu sangat percaya diri, aku tidak tahu apakah kepercayaan dirimu berasal dari roh jahat di tubuhmu. Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Menurutnya, Ningxi mengirimkan sumber dayanya sendiri, dan roh jahat di tubuhnya pasti akan membuat pola daonya lebih kuat. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan memberitahumu dari mana kepercayaan diriku berasal sebentar lagi. Setelah Ningxi selesai berbicara, kulitnya menjadi suram, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya kembali menyala, dan 6 utusan berjubah ungu muncul. Melihat 6 utusan berjubah ungu, Chen Ping langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka 6 utusan berjubah ungu datang sekaligus. Jika hanya ada 1 atau 2 utusan berjubah ungu, Chen Ping tidak akan takut. Tapi 6 utusan berjubah ungu datang tiba-tiba, yang membuat Chen Ping sangat pasif. Melihat ini, Su Yuqi dan Xiaoru buru-buru memasang postur. Tidak peduli apa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan kesusahan Chen Ping. Ningxi, apakah kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku karena kamu dikalahkan? Jadi kamu secara khusus memanggil pembantu, berniat untuk menggertak beberapa orang dengan lebih banyak lagi. Chen Ping menatap Ningxi dengan wajah mengejek. Ningxi melihat tatapan mengejek Chen Ping, lalu ke-6 utusan berjubah ungu, dan sudah sekarat karena amarah di dalam hatinya. Di masa depan, jika aku bergerak, tidak satupun dari kalian berenam yang diizinkan bergerak. Apakah kamu mendengarku? Ningxi berkata kepada 6 utusan berjubah ungu dengan nada teratur. Pada saat ini, hati Ningxi membengkak hingga ekstrim, dan dia bahkan tidak memperhatikan utusan berjubah ungu itu, karena dia tahu bahwa sebagai tubuh iblis api, dia akan dihormati oleh Yang Maha Kuasa. Mendengar kata-kata Ningxi, 6 utusan berjubah ungu semuanya marah, tetapi mereka juga tahu pentingnya Ningxi dalam formasi pemulihan roh, jadi mereka hanya bisa menahan amarah mereka, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Melihat 6 utusan berjubah ungu berani marah padanya tetapi tidak berani berbicara, Ningxi hampir kehilangan akal. Chen Ping, hari ini aku ingin memberitahumu betapa kuatnya aku. Setelah Ningxi selesai berbicara, tubuhnya berkedip, diselimuti energi hitam, dan dia berjalan menuju Chen Ping dalam sekejap mata. Cakar setan hitam pekat menonjol keluar, dan roh jahat dan sedingin es itu langsung berubah menjadi pedang tajam, menyambar langsung ke dada Chen Ping. Ningxi menyerahkan posisi hati Chen Ping, karena dia tidak bisa membunuh Chen Ping. Kecepatan Ningxi begitu cepat sehingga Chen Ping sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi, Ningxi sudah ada di depannya. Turun untukku, teriak Ningxi Li, cakar ini berisi penghinaan dan kebencian Ningxi yang tak ada habisnya, dia menderita siksaan yang tidak manusiawi hanya untuk hari ini. Angin dingin terasa pahit, dan mata Ningxi penuh dengan darah merah. Kamu ingin menyakitiku bahkan dengan keterampilan kecil ini? Kamu benar-benar di luar kendalimu. Chen Ping menatap Ningxi, sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya penuh penghinaan, tepat ketika cakar Ningxi mencapai dada Chen Ping. Tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tubuh emas yang tidak buruk diaktifkan, dan seluruh tubuh Chen Ping ditutupi sisik emas di tengah seruan Su Yuqi dan yang lainnya.
Ningzi mencengkeram dada Chen Ping dengan satu cakar.